sebenarnya kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, Injil Yohanes ini ditulis kepada orang-orang non-Israel atau orang-orang kafir, orang-orang Roma. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Artinya apa? Yohanes sedang memberikan perbandingan antara Yehova Rafa yang sejati dan penyembuh yang palsu. Ini sama dengan apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran ketika Anda membaca tentang tulah. Tulah-tulah di sana bukan sekedar fenomena alam, melainkan sesuatu yang terjadi, realitas spiritual sedang ada di sana. Tulah pertama, air menjadi darah. Itu bukan sekedar fenomena alam, tetapi kita perlu memahami bahwa dewa, orang Mesir memahami sebuah dewa, seorang atau sosok dewa yang namanya dewa kehidupan yang disimbolkan dengan air. Dan saya mau katakan satu hal, sumber kehidupan yang sejati adalah Tuhan kita Yesus. Dia berkata Bapak Ibu Saudaraku dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Amar lo Yeshua, ani haderek veha emet veha chayim, ein isbael haab eladarki. Jawab Yesus kepadanya, ini versi terjemahan saya. Akulah jalan satu-satunya. Karena penutur Amsal berkata, ada banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu sebabnya Yesus perlu mengunci berkata, akulah satu-satunya jalan itu. Lalu dia katakan, VH emet. Dan satu-satunya kebenaran yang benar-benar itu. Semua orang berbicara kebenaran, semua nabi berbicara kebenaran, semua pemimpin agama membicarakan kebenaran. Tetapi Yesus bukan sekedar membicarakan kebenaran, dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran harus bisa divalidasi Bapak Ibu Saudaraku. Maka Yesus berkata, anak manusia akan pergi ke Yerusalem, akan ditolak oleh tua-tua, dan akan disiksa, dan akan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit, aku akan bangkit. Pertanyaannya, Yesus bangkit atau tidak? Semua orang yang membicarakan kebenaran mati, dan mereka tetap ada di dalam kematian. Artinya apa? Dia bukan kebenaran yang benar-benar itu. Itu sebabnya Yesus memberikan perbedaan. Dan satu-satunya kebenaran yang benar-benar itu. Lalu dia berkata, V'hachayim, ini bukan sekedar hidup dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Tetapi ini artinya adalah satu-satunya sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini harusnya kita bersyukur dan bangga tiada tara. Karena apa? Bukan Anda yang memilih Yesus, melainkan Yesuslah yang memilih engkau. Dia mengenal engkau. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin orang Israel berkata, Pak, Nabi kami bisa membangkitkan orang mati. Yes, Elisa membangkitkan orang mati. But it is the same day. Itu di hari yang sama. Karena hukum Torah mengajarkan bahwa ketika seseorang meninggal, maka dia harus segera dikuburkan. Sama seperti saudara kita Muslim, mereka kalau ada yang meninggal harus segera dikuburkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetapi ada satu case yang luar biasa dan ini disengaja, katakan disengaja. Karena apa? Kalau baca kisah Lazarus dalam Yohanes pasal 11, di sana Yesus sengaja menunda 4 hari, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam Talmud Yerusalem Yevamot pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan sebuah keyakinan orang Israel. Bukan firman Tuhan, tetapi keyakinan tradisi bangsa Israel. Jika seseorang meninggal, maka selama 3 hari, roh orang itu akan melayang-layang di atas jasadnya, berupaya masuk. Tetapi setelah 3 hari, karena dia tidak bisa masuk, maka setelah 3 hari, maka rohnya akan pergi ke dunia orang mati. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memanggil rohnya dari sana. Kecuali Elohim pada akhir zaman. Saya mau tanya, Yesus memanggil enggak? Dia berkata dalam bahasa Ibrani, katakan, Eleazar, Je, Labo Yatsa, Eleazar, sini. Bapak Ibu Saudaraku, dia adalah raja penguasa semesta, penguasa kehidupan dan penguasa kehidupan dan kematian. Dan dia berkata, Lazarus sini. Itu adalah kalimat perintah yang berotoritas. Apa yang terjadi? Maka Lazarus segera bangkit, Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita melihat kepada kitab Keluaran sampai kepada tulah yang ke-9. Tulah ke-9 adalah gelap gulita selama 3 hari 3 malam.
Dan sebenarnya yang terjadi di sana adalah dewa matahari, dewa Ra, yang disimbolkan matahari Bapak Ibu Saudaraku, dari orang Israel telah dikalahkan oleh terang sejati daripada Elohim Israel. Bukankah Yesus berkata, Anihu or haolam, akulah terang dunia. Yesus adalah terang sejati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.